Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA 1, 2, dan 3. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang terakhir di kelas 11, yaitu sistem koloid. Ibu menyampaikan materi ini secara video ya, yang mana karena materi ini teori dan Ibu harap juga kalian tetap harus mempelajari dan membaca materinya ya yang akan Ibu sertakan di Google Classroom. Materi koloid ini akan dibuat videonya dalam 2 video dan di akhir pekan Mei akan diminta kalian untuk membuat rangkuman atau bisa juga membuat semacam desain infografis atau bisa membuat presentasi yang berisi tentang sistem koloid itu sendiri. Ya, tujuannya adalah untuk kalian bisa lebih memahami materi karena untuk persiapan PAT. Ya, karena PAT nanti akan sampai materi koloid ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi koloid. Nah, koloid ini adalah masuk ke kompetensi dasar yang terakhir yaitu 3.14, mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Lalu di kompetensi produknya, yaitu kalian akan membuat makanan atau produk lain berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Ya, nanti akan lebih jelasnya Ibu sampaikan di kelas. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan pengertian koloid, mengelompokkan jenis-jenisnya, menjelaskan sifatnya, menjelaskan cara pembuatan koloid, serta pemanfaatan atau penerapan sifat koloid. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas definisi dan jenis-jenis ya. Oke, kita mulai saja. Ini diawali dengan definisi apa itu koloid. Nah, terlihat di slide ini ada gambar jalanan ya yang ada kabut asapnya nih yang memenuhi pemandangan. Jadi di sini kalian juga lihat bahwa pengendara motor kesulitan untuk melihat jalanan ya karena tertutup oleh asap. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari kebakaran hutan yang mengganggu mengurangi jarak pandang orang yang berkendara. Nah, sebenarnya wujud dari si asap ini apa sih? Apakah kita kategorikan sebagai gas atau dikategorikan sebagai padatan? Ya, karena kalau kita tahu gas itu kan biasanya nggak berwarna gitu ya. Warnanya dan padatan itu juga adalah suatu hal yang padat gitu ya, yang solid. Nah, maka sebenarnya asap ini adalah salah satu jenis koloid ya. Maka kita simak apa itu sistem koloid ya. Sistem koloid itu sebenarnya masuk ke dalam sistem dispersi ya. Jadi hal yang sama nih. Sistem dispersi adalah sistem yang tersusun dari suatu zat yang tersebar merata ya atau terdispersi ke dalam zat lain. Jadi istilah dispersi sama juga dengan tersebar ya. Atau dari bahasa Inggris kalian pernah dengar disperse, artinya dengan tersebar gitu ya, tersebar merata. Nah, di sini sistem dispersi itu ada 3 jenis, yaitu ada dispersi halus, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Nah, untuk koloid itu sendiri ya, itu berbeda nih antara koloid, larutan, dan suspensi. Karena kalau yang larutan itu zat yang terdispersnya atau zat yang tersebar meratanya itu ukurannya lebih kecil ya dibandingkan koloid yang lebih besar. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya bedanya. Untuk larutan, contohnya garam dengan air akan tercampur merata. Ketika kita aduk ya sampai larutan garam terbentuk, kita nggak bisa lihat tuh partikel garam yang ada di dalam air ya karena benar-benar si zatnya itu si garamnya tersebar merata ya tercampur merata. Maka ini kategorinya larutan. Lalu beda dengan juga suspensi. Nah, suspensi ini zat yang terdispers, zat yang tersebar merata adalah ukuran partikel lebih besar, ya. Sehingga dengan tanpa bantuan mikroskop pun kita kalau diamati gelas itu lama-kelamaan kita bisa lihat mana partikel kopi yang larut. Atau lebih sederhananya lagi suspensi ini bisa kita bayangkan adalah air tanah. Air dengan dicampur dengan tanah ya, tanah itu kan akan menghasilkan warna coklat ya. Lalu kita diamkan beberapa saat, lama-lama akan ada partikel yang turun ke bawah. Nah,
itu namanya kita sebut suspensi. Jadi kita bisa melihat zat yang tersebar merata di dalamnya atau yang terdisperse di dalamnya, yaitu suspensi. Nah, beda dengan koloid nih. Koloid itu paling spesial karena dia memiliki sifat seperti larutan dan juga memiliki sifat seperti suspensi. Ya, contohnya itu kalian lihat di gambar adalah susu. Susu itu bisa secara kasat mata, maaf, maksudnya dengan kita lihat langsung, kita melihat dia adalah suatu larutan ya, karena si partikel yang terlarut di dalamnya ya tersebar merata aja. Kita nggak bisa ngelihat kan si bintik-bintik si partikel susunya. Nah, beda dengan suspensi ya. Kalau suspensi jelas bisa kita lihat, oh tanah atau pasir yang mengambang-mengambang di permukaan air atau di dasar air. Nah, kalau koloid si kita lihat dia memiliki sifat larutan ya dan juga memiliki sifat suspensi. Kenapa? Karena ketika kita amati dalam mikroskop, itu baru kita bisa melihat partikel-partikel minyak yang terlarut di dalam susu. Yang mana minyak itu tidak tercampur ya di dalam susu. Sebetulnya ya dia tidak tercampur, tapi karena dalam ukuran yang kecil, jadi sehingga terlihat seperti apa namanya larut sempurna. Padahal dia sebenarnya campuran heterogen ya. Jadi boleh singkat, larutan adalah campuran homogen. Ya, ketika tercampur merata tidak bisa kita bedakan mana zat terlarut mana pelarut. Suspensi adalah campuran heterogen ya. Sedangkan koloid adalah memiliki sifat keduanya. Nah, ini slide yang berisi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Tuh ya, pertama ukuran partikelnya. Kalau koloid itu antara 1 hingga 100 nanometer, suspensi lebih dari 100 nano, kalau larutan kurang dari 1 nanometer. Lalu fasa atau fase, ya, ini maksudnya adalah ketika dicampur si cairannya dengan zat terlarutnya akan terlihat satu fase tuh. Si garamnya kita nggak lihat kan wujud zat padat. Ketika udah dicampur dia merata. Ya berarti satu fasa atau satu wujud. Beda dengan suspensi ini. Dia terdiri dari dua fase. Yaitu kalau kita amati, oh kita bisa lihat ini air fase 1, ada fase 1 lagi wujudnya padatan. Berarti ada dua fase di sana. Tuh ya. Kalau yang koloid, nah sebetulnya dia terdiri dari dua fasa. Asalkan dengan bantuan mikroskop kita bisa lihat ada dua fasa di situ, dua wujud zat. Ya, jadi fasa sama dengan wujud zat. Lalu masalah kestabilannya. Nah, untuk larutan itu relatif stabil. Artinya ketika garam sudah dilarutin, kita diamkan selama berjam-jam aja. Apakah partikel garamnya akan ada di dasar gelas? Tentunya tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh dia bersifat stabil ya, karena dia akan terus-terusan tuh tercampur merata. Lalu beda dengan suspensi ya. Kalau suspensi itu tidak stabil. Jadi kalau kita campurin tanah ke dalam air, kita aduk-aduk sekuat tenaga ya. Lalu ini sambil kalian bayangin, itu pasti si partikel tanahnya itu perlahan dalam hitungan menit ataupun jam bahkan akan ada yang jatuh ke bawah ya atau mengendap di dasar wadah. Ya ini artinya campurannya tidak stabil karena mudah terpisah. Nah, kalau koloid, nah ini dia agak-agak larutan, agak-agak suspensi. Jadi umumnya stabil. Tapi ada juga si jenis-jenis koloid yang tidak begitu stabil ya. Lalu, apakah larutan bisa disaring? Ya, kita nggak bisa ya menyaring, misalkan tadi sekali lagi gula dalam air pun kalau udah dicampur terlarut sempurna, menggunakan penyaring yang dengan ukuran pori-pori kecil pun tidak bisa dilakukan ya, karena sudah dalam bentuk molekuler ya, karena dari yang dia padatan kemudian dicampur dalam air dia menjadi ukuran molekuler. Lalu koloid yaitu ukuran partikelnya tuh masih pertengahan kan ya. Jadi masih ada yang bisa disaring tapi dengan penyaring khusus yaitu penyaring ultra. Sedangkan suspensi tentunya tidak sangat mudah ya disaring ya. Lalu pengamatan mikroskop, dengan mikroskop kita lihat larutan itu adalah campuran yang homogen yaitu hanya terdiri satu fasa. Sedangkan koloid dia secara kasat dengan tanpa mikroskop ya kita lihatnya dia adalah homogen. Tapi dengan mikroskop ultra baru terlihat tuh partikel-partikel terlarut di dalamnya. Yang mana kita tunjukkan bahwa dia bersifat heterogen. Ya. Lalu suspensi jelas heterogen karena ada fasanya cair dan ada fasanya padat dalam satu sistem. Ya.
Oke, lalu ini contoh-contohnya untuk larutan ada gula, larutan gula, udara, ya, etanol. Nah, kenapa udara dibilang sebagai suatu apa namanya larutan? Karena campuran antara gas oksigen, gas nitrogen, gas argon, apapun yang ada di udara itu tercampur merata. Dia tidak terpisah nih antara molekul satu dan lain. Ini kita nggak bisa lihat kan ya perbedaan antara partikel molekul di udara. Tuh. Beda dengan kopi, air sungai yang kotor, itu kita bisa bedain mana partikel zat yang terlarutnya dengan partikel airnya. Oke, kita lanjut. Ini ada jenis-jenis koloid yang harus kalian ketahui. Nah, Ibu harap ini kalian lengkapi dalam tabel atau dalam bentuk penjelasan boleh, yaitu ada zat terdispersi ya. Kita tahu wujud zat ada padat, cair, dan gas. Dan mana medium terdispersi adalah yang jumlahnya lebih banyak biasanya ya. Lalu ada cair gas padat, padat cair gas, padat cair. Nah, contoh nih untuk jenis koloid yang padat, dalam padat itu kita sebut sebagai emulsi padat ya. Ini kalian harus ingat-ingat materinya. Ya, jadi di video ini kalian akan mencari tahu ya. Setelah ini akan mencari tahu nama dari zat nama dari koloid maksud Ibu. Jika zat terdispersinya adalah suatu padat ya, didispersikan dalam medium padat, maka nama jenis koloidnya apa? Nah, contohnya aja kita bayangin ini perunggu. Perunggu itu adalah campuran dari logam ya. Beberapa logam yang dipadukan ya menjadi paduan logam. Itu apa? Nama jenis koloidnya. Kalian cari tahu. Lalu juga contoh jenis koloid ini lainnya ya harus dicari jenis contoh-contohnya apa aja. Kemudian ada zat terdispersinya padat didispersikan dalam medium perdispersi atau ibaratnya pelarutnya ya. Medium perdispersi itu seperti pelarutnya adalah cair. Nah, ini kita sebut sebagai sol ya. Sol ini contohnya adalah cat. Nah, cat itu kan terdiri dari wadah medium pendispersinya adalah cairan kan. Nah, di dalamnya terdapat medium pendispersi. Zat terdispersinya adalah padatan, yaitu si zat warnanya. Kemudian ada zat terdispersi padat dalam medium gas. Itu juga merupakan satu jenis koloid yang harus kalian cari tahu ya namanya. Contohnya adalah asap. Nah, asap di sini kalau kalian ingatkan ya, asap itu wujudnya kita lihat adalah gas, ya itu makanya medium perdispersinya gas. Dan zat terdispersi di dalam gas yang tersebar merata di dalam gas adalah suatu padatan, ya. Karena hasil pembakaran kayu misalnya itu kan ada serbuk-serbuknya yang terkandung di dalam asap. Lalu ada koloid cair dalam padat atau contohnya di sini keju ya, wadahnya medium perdispersinya adalah padatan, tetapi di dalam kejunya itu terdispersi di dalamnya ada suatu cairan. Kemudian ada cair dalam cair, itu contohnya susu. Susu itu campuran antara minyak dengan non minyak. Ya, jadi terkandung di dalamnya lemak-lemak minyak yang tersebar berata dalam air, ya, wujudnya cair. Kemudian cair dalam gas. Contohnya adalah kabut ya. Kalau kalian bayangin kan ini wujudnya gas kan ya. Kabut itu wujudnya gas, tapi di dalam kabut itu terdapat terdispersinya air ya. Butir-butir air gitu. Itu adalah si kabut. Lalu ada gas dalam padat itu adalah contohnya kerupuk ya, wujudnya padatan kerupuk itu ya, makanya mediumnya pendispersi padat, tetapi di dalam pori-porinya kerupuk itu ada eh, apa namanya gelembung-gelembung gas ya yang menyebabkan kerupuk itu berongga. Lalu ada busa ya, itu adalah contoh dari koloid apa gas dalam cair. Ya kalau kalian bayangin buih itu atau busa wujudnya cair ya, tapi tidak di dalam cairan itu terdapat butiran-butiran gas, gelembung gas yang terlarut di dalamnya atau terdispersi di dalamnya. Nah, tugasnya adalah kalian selain merangkum materi tadi, juga mencari tahu nama jenis koloid dari contoh-contoh koloid berikut. Oke, mungkin untuk penjelasan materi hari ini hanya sampai sini. Harap dibuat atau dicari tahu ya jenis koloid yang dimaksud apa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.